Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faqqahana wa lisuluki syar'ihi nabbahana. Allamana subhanahu bil qalami fadlan wa mannan minhu ma lam na'lami. وخصنا بأفضل الأديان والسنة الغراء والقرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Allah itu maha memberi hikmah kepada hamba-hamba yang ia kehendaki. Dan barang siapa yang telah diberi hikmah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, faqad utiya khairan kathira. Sungguh ia telah diberi kebaikan yang sangat banyak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara makna hikmah itu adalah, kaum muslimin, kaum muslimah, makna hikmah yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara makna tafsir. Jadi barang siapa yang diberi keterbukaan atau pintu ilmu, dibukakan pintu ilmu oleh Allah, terutama untuk mengkaji hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Nabi, mempelajari gaya hidup Nabi, faqad utiya khairan katsira. Sungguh ia telah diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan yang sangat banyak sekali. Dia telah diberi oleh Allah keilmuan yang sangat luas sekali. Nah, itulah dari sini bisa disimpulkan bahwa hadis-hadis Nabi itu merupakan salah satu sumber keilmuan yang paling lengkap, yang paling luas, yang paling berkah, sumber ilmu yang paling bermanfaat dalam hidup ini. Kalau ingin cari kebaikan, carilah di antaranya selain dalam Al-Quran, kita harus mencari dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita pun di majelis-majelis yang sederhana ini semampu kita untuk menyampaikan, untuk mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan segala keterbatasan, semoga dengan segala kerendahan hati, kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keberkahan-keberkahan yang telah dijanjikannya itu. Amin. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Yaitu hadis masih bab tentang muraqabatullah, Al-muraqabah. Hadis yang ke-66 sekarang, alhamdulillah, Hadis yang pertama, An Abi Ya'la Shaddad ibni Aus radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Nah, ini bagus sekali, Masya Allah. Apa kata Nabi? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang kayis itu artinya cerdas, Pak. Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba yang cerdas itu adalah man dana nafsahu. Dana itu artinya suka ngukur diri gitu loh, Pak. Atau suka ngecek diri sendiri. Sibuk memikirkan diri sendiri, itulah dana nafsahu. Atau kalau boleh jadi maknanya adalah orang yang mau untuk mencela dirinya sendiri. Iya, saya ini banyak kurang, saya ini banyak lalai. Nah, itu dia orang yang mau begitu,
Itulah orang yang cerdas menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu wa amila lima ba'dal maut. Kemudian dia bergiat, beramal soleh, ya, untuk persiapan apa? Kehidupan setelah mati. Nah, gitulah, Pak. Mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Sibuk gitu loh, Pak, berbuat, ya, berbuat kebaikan, mengumpulkan poin-poin kebaikan dalam hidupnya. Ini orang yang cerdas menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Yang pertama, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang suka menghitung-hitung diri sendiri. Itulah orang yang cerdas. Bukan ngitung-ngitung orang. Nah, gitu loh, Pak. Dia enggak suka ngitung-ngitung orang. Orang itu gitu. Enggak, dia saya gitu loh, Pak. Saya ini masih banyak kurang, saya ini masih banyak lalai dan lain-lain. Orang yang begitu cerdas kata Nabi. Wa amila lima ba'dal maut. Wal ajizu dan orang yang lemah itu kata Nabi, man atba'a nafsahu hawahu. Orang yang mengikutkan, ya, yang mengikutkan dirinya, ya, Pak, menundukkan dirinya kepada hawahu. Dirinya itu digiringkan apa? Digiringnya kepada hawa nafsu dia gitu loh. Mengikuti hawa nafsu ya. Teringat kita dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mengikuti hawa ini gitu kan, apa? Tentang fa'ammal muhlikat, ada 3 perkara yang menyelamatkan hamba dan 3 perkara yang membinasakan hamba. Nah, 3 perkara yang membinasakan hamba itu yang pertama adalah hawa muttaba. Nah, itu dia dalam hadis Nabi. Yang pertama, fahawa muttaba, ya. Hawa nafsu yang diikuti terus. Ya, karena konsep dalam syariah itu hawa nafsu itu memang tidak semuanya buruk, tetapi kebanyakan, ya, kebanyakan atau dominan atau mayoritas yang hawa nafsu itu adalah mengajak kepada keburukan. Jadi kalau kita tahu ini sudah pasti atau ini sepertinya hawa nafsu saja gitu kan, jangan diikuti. Nah, jadi orang yang mengikuti hawa nafsunya gitu kan, atau orang yang menundukkan dirinya untuk tunduk kepada hawa nafsu, itulah orang yang al-ajiz. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ajizu, ya, orang yang lemah. Wa tamanna 'ala Allah. Tetapi di akhir-akhirnya apa? Dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Artinya apa? Contoh, sedang dalam masa-masa sehat, ya, dia kurang bergiat dalam beribadah kepada Allah. Ya, atau malaslah, atau enggak bergairah beribadah kepada Allah gitu kan. Badan sehat, kesempatan punya, ya, finansial pun kuat gitu Pak, ya. Tetapi gairah beribadah itu kurang gitu Pak, ya. Nah, terus dia apa? Diikuti terus gitu kan. Diikuti terus ya. Dengan mengikuti, ya, hawa nafsu itu tentu dia apa? Dia berada dalam kelalaian. Nah, mengikuti. Tetapi yang lucunya saat ia berada lama dalam kelalaian itu, tetapi dia berharap kepada Allah gitu loh. Berharap itu apa istilahnya? Berharap tetapi tidak mau berubah gitu loh Pak. Ini enggak bagus. Ya. Berharap Allah Maha Penyayang, Allah itu Maha Pengampun, tetapi tetap untuk tidak mau sholat 5 waktu. Itu bahaya. Ya. Bukan begitu cara berharap kepada Allah. Atau kalau bahasa lainnya, bukan begitu cara husnuzon kepada Allah. Gitu Pak, ya. Orang yang husnuzon kepada Allah itu, kata para ulama apa? Orang yang berhusnuzon kepada Allah itu adalah orang yang mau beramal. Jadi ciri-ciri hamba yang berhusnuzon kepada Allah, dia beramal. Kalau kita sudah meninggalkan beramal gitu kan, berarti kita sudah suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan perkataan siapa? Perkataan Imam Hasan Basri, ya. Innal mu'mina, ya, innal mu'mina la ahsana dhanna billah fa'amila gitu kan. Ahsana dhanna billah fa'amila. Orang yang beriman itu adalah dia selalu berhusnuzon kepada Allah. Tetapi apa? Di balik husnuzon itu dia bergiat beramal soleh.
Wa innal munafiqah asa'adzanna billah. Orang-orang yang munafik, hamba-hamba yang tidak mau taat kepada Allah itu, ya, pada dasarnya mereka itu apa? Asa'adzan billah, berburuk sangka kepada Allah. Ya, wa asa'al amal. Nah, buktinya apa? Bukti dari buruk sangka kepada Allah itu adalah apa? Buruk dalam beramal atau meninggalkan amal. Nah, jadi ini gambaran orang yang lemah itu kata Nabi SAW, yaitu orang yang yang menundukkan dirinya untuk mengikuti hawa nafsu, ya. Tetapi di dalam itu dia berangan-angan. Sebenarnya mirip-mirip sih Pak, ya, berangan-angan dengan berharap kepada Allah, tapi ada bedanya. Kalau berangan-angan itu hanya berangan-angan saja, tidak beramal. Kalau kita berharap kepada Allah, kita harus mengiringi harapan dan doa itu dengan amal. Nah, itu dia bedanya. Beda tipis sih, ya. Beda tipis. Kita, ya, contoh dalam kehidupannya kita ingin, ya Allah, berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, diberi keturunan yang soleh-soleh, ya Allah. Nah, kira-kira bukti konkretnya apa, Pak? Kita berdoa kepada Allah untuk dikaruniai oleh Allah keturunan yang soleh. Kalau kita merujuk kepada hadis ini, bukti konkretnya apa? Kita dulu yang berusaha untuk mensolehkan diri. Itu salah satu bukti konkretnya. Nah, kalau kita berdoa kepada Allah untuk mendapatkan keturunan yang soleh, tetapi kita tidak mau atau tidak bergairah untuk mensolehkan diri, ya ini dia yang berharap kepada Allah tanpa beramal, itu kurang bagus. Beda, ya, berharap dengan berangan-angan. Iya betul, ya. At-tamanni, ya, kalau bahasa Arabnya at-tamanni, ya. Kalau berharap itu ar-roja. Ya, roja itu bagus, ya. Kalau at-tamanni ini berharap dan berangan-angan, tidak ada usaha. Nah, gitu dia. Pengen menjadi hamba Allah yang apa misalnya? Ya contohnya gitu, ya, contoh sederhana, pengen banyak hafal Al-Quran gitu kan. Saya pengen lah kayak hafiz di TV itu misalnya kan. Nah, contohnya. Ya tapi baca Al-Quran aja jarang kita gitu kan. Bagaimana mau hafiz gitu kan. Nah, ya contoh sederhananya, saya pengen berharap kepada Allah misalnya gitu kan, anak saya ada yang hafal Al-Quran 30 juz. Bukti konkretnya apa Bapak Ibu? Sederhananya, iya, setidaknya menyekolahkan anak itu ke pondok tahfiz dengan berbagai dengan berbagai perjuangan kita gitu kan, membiayai, mendoakan, begitu loh. Salah satu usaha. Yang jelas semua keputusan itu, ya, di tangan Allah, tetapi setidaknya niat baik kita itu sudah dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau khatamkah, ya, anak ini hafalannya di pesantren, ya, atau mau tidak atau setengah saja, tetapi kita yakin sesuai dengan yang telah diajarkan oleh Nabi, niat baik kita itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Dalam hadis ini juga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kita pahami juga gitu, ya, tentang al-qayyisu tadi gitu kan. Orang yang mau melihat diri, orang yang suka, ya, atau mau merendahkan dirinya sendiri demi sebuah kebaikan gitu, ya. Artinya apa? Dia tidak mau menyibuk-nyibukkan dirinya untuk ngurus orang lain. Nah, itu dia, ya. Saya pengen menyibukkan mengurus diri sendiri dulu gitu kan. Mengurus kesalahan-kesalahan diri sendiri, melihat kekurangan-kekurangan diri sendiri. Nah, itu bagus sekali, ya. Dan ini kita teringat ada sebuah perkataan yang terkenal sekali dari seorang tabi'in, Bapak Ibu, ya, tabi'in yang bernama Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi nama beliau. Ini salah satu imam, ya. Kalau kita suka baca kitab-kitab tafsir itu, perkataan-perkataan beliau ini sering dikutip, ya, karena beliau salah satu, ya, imam atau orang hamba Allah yang punya keilmuan yang luas, terutama dalam ilmu tafsir, ya. Kalau istilahnya dalam bahasa kitab itu termasuk minats thiqat. Beliau ini minats thiqat, ya. Orangnya terpercaya keilmuannya. Siapa namanya? Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi.
Apa kata beliau? Ya, pesannya ada terkait dengan hadis ini juga. Sibuk-sibuk mengurus diri sendiri dulu gitu kan. Ya, mengurus kekurangan dan kelemahan diri. Itu bagus kata beliau. Apa kata beliau? Idza aradallahu bi'abdin khairan. Bagus, Pak. Idza aradallahu bi'abdin khairan razaqahu thalathan. Apabila Allah menghendaki kepada seorang hamba itu kebaikan, maka Allah akan berikan ia rezeki 3 perkara ini. Allah akan berikan ia 3 rezeki ya, atau 3 kelebihan ini. Yang pertama apa? Fiqhan fid din. Itu dia. Yang pertama apa? Fiqhan fid din. Faham dengan urusan agama. Kalau ini sudah pasti beliau ini mengutip dari atau merenungi hadis Nabi SAW yang terkenal, Pak ya. Apa hadis Nabi? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kata Nabi SAW, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan ia dengan urusan agama. Tafaqquh fid din. Berarti kalau ingin cari kebaikan jangan jauh-jauh, Pak. Ya, pelajari ilmu agama kata Nabi. Pelajari ilmu agama, maka kalian insya Allah mendapatkan kebaikan yang hakiki tersebut. Atau bahasa lainnya, dalam ilmu agama itu terdapat banyak kebaikan. Itulah bahasanya kata Nabi SAW. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ya. Berarti kalau kita bisa kita simpulkan, ya nggak cocok lah kalau orang bilang kalau belajar ilmu agama itu kamu nanti apa gitu loh. Jadi radikal gitu, bunuh orang gitu kan. Apalagi ngebom sana sini gitu. Ya kemana gitu kan. Berarti perlu dicek gitu ilmu apa yang ia pelajari gitu kan. Jangan-jangan itu hanya nama saja mencari ilmu agama. Sumbernya perlu dilihat lagi gitu kan. Kalau kita menemukan ada orang yang mengkaji ilmu agama tetapi realitanya tidak sesuai. Nah, itu memang bertolak belakang dengan hadis Nabi SAW. Pelajarilah ilmu agama karena apa? Dalam ilmu agama itu banyak kebaikan. Atau kalau ingin mencari kebaikan dalam hidup ini jangan jauh-jauh, pelajarilah ilmu agama, tafaqquh fid din. Jadi kata beliau Imam Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi ini ya, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba bi'abdin razaqahu thalathatan ya, Allah akan karuniai ia dengan 3 keistimewaan. Yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Fiqhan fid din. Ya. Fiqhan fid din ya. Yang kedua wa zahadatan fid dunya. Zahadatan itu zuhud. Iya. Zuhud ini bukan berarti kita nggak mau bekerja gitu Pak ya. Bukan begitu ya. Zuhud itu bukan berarti kita nggak mau megang duit banyak. Tidak, bukan begitu ya. Zuhud itu sederhananya ya bagaimanapun kemilaunya dunia ini gitu kan, ya, dia akan tetap memandang gitu kan, ini tidaklah kekal. Itu dia zuhud gitu Pak ya. Ya, banyak hamba-hamba yang diberi oleh Allah harta yang banyak tetapi dalam hatinya ada rasa zuhud. Ya, zuhud. Berarti hamba ini insya Allah termasuk hamba yang dimuliakan oleh Allah. Ya, karena dalam hatinya itu ya dunia ini akan ya berlalu, kemudian dunia ini akan sirna semuanya gitu. Apa yang kita miliki ini akan berpindah kepemilikan dengan yang lain. Itu semuanya konsep dalam hidupnya. Dari itu dia tidak terlalu terlena ya dengan ya kemegahan dunia. Itu makna zuhud. Bukti ia tidak terlalu terlena dengan kemegahan dunia yang ia miliki, itu harus ada buktinya. Ya buktinya apa? Ya bergiat dalam beribadah, memuliakan hukum-hukum Allah, gitu dia. Salah satu buktinya, suka beristighfar, kemudian suka merenung diri. Sudah banyakkah bekal-bekal yang akan saya bawa kepada kehidupan yang kekal? Itu salah satu orang-orang yang diberi oleh Allah zahadatan fi dunya, gitu ya, zuhud kepada terhadap dunia. Yang terakhir, ini dia yang berkaitan Bapak Ibu. Yang terakhir kata beliau,
wa basaran li'uyubihi. Ini dia. Allah, jika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan berikan, ya. Basaron itu hati kecil yang sangat cerdas, yang sangat teliti sekali gitu. Tetapi apa? Hati kecil atau perasaan yang menyibukkan li'uyubihi. Nah, ya Pak ya, menyibukkan untuk kepada terhadap aib-aib dirinya sendiri, bukan aib-aib orang. Hamba yang diberi oleh Allah kebaikan tadi, dia akan diberikan rezeki yang ketiga ini. Dia ciri-cirinya apa? Dia menyibukkan, ya, menyibukkan terhadap aib sendiri, ya, bukan kekurangan orang lain, ya. Kalaupun ia pernah melihat kekurangan orang lain, dia berusaha, gitu ya. Gitu loh. Untuk apa gitu loh. Gitu dia. Dia ingin apa? Menyelamatkan dirinya sendiri, ya. Takut tergelincir, ya, kepada apa? Ya, kepada istilahnya? Mazalik asyaiton lah gitu, istilahnya? Ranjau-ranjau, ya, ranjau-ranjau setan gitu kan. Ya, diri sendiri aja belum masih banyak kekurangan, ya kan. Mau ngurus orang, dia sadar itu. Nah, ada juga sebuah perkataan dari Imam Ibrahim An-Nukhai, ya, kita teringat juga Ibrahim An-Nukhai ini. Apa kata beliau? Ma ajidu ahadan tafarragha li uyubin nas illa min ghaflatin ghafalaha an nafsihi. Ini dia bagus. Ma ajidu ahadan tafarragha li uyubin nas, kata beliau. Aku tidaklah melihat seorang yang sibuk ngurus aib-aib orang illa, kecuali, ya, kesibukan ia ngurus aib-aib orang itu illa, kecuali apa? Kata beliau, min ghaflatin ghafalaha an nafsihi. Itu adalah berasal dari apa? Kelalaian yang ia miliki dari dirinya, yang mana kelalaian itu ia lupa terhadap dirinya sendiri. Berarti kalau orang yang suka menyibukkan diri ngurus aib-aib orang lain, itu pada dasarnya apa? Dia dilalaikan oleh kelalaian terhadap apa? Terhadap kekurangan dan aib-aib diri sendiri. Bagus sekali Bapak Ibu, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang pertama. Qala Tirmidzi, ya, Tirmidzi wa ghairuhu minal ulama, makna dana nafsahu. Imam Tirmidzi dan para imam-imam yang lain menjelaskan makna dana nafsahu, kata Nabi, itu adalah hasabaha, ya. Hasabaha itu ya muhasabah, ya. Makna dana tadi, suka merendahkan diri sendiri, iya perlu. Maknanya adalah hasabaha, ya. Yaitu apa? Suka memuhasabah diri sendiri, ya. Al-kayyisu artinya apa? Al-kayyisu itu al-aqil, ya. Al-aqil, orang yang berakal sehat. Al-kayyisu seperti yang disebut oleh Nabi dalam hadis, makna al-kayyis adalah al-aqil, orang yang berakal sehat. Wal ajizu, al-ajiz itu artinya ad-dhaif, at-tariku lima yajibu fi'luhu, ya. Ad-dhaif, ya, yaitu orang yang lemah, yang meninggalkan sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Nah, itu dia. Itulah orang yang lemah. Dia tahu ini wajib, tetapi ia tinggalkan, ya kan? Beribadah itu wajib. Dia tahu itu wajib, tetapi dia tinggalkan, ya. Sebuah kewajiban yang diketahui kemudian ditinggalkan, itulah al-ajiz, ya, orang yang lemah. Mencari nafkah dalam hidup ini, dia tahu mencari nafkah itu wajib, tetapi nggak mau keluar rumah. Gimana itu, Pak? Nah, itu maksudnya, ya, mencari nafkah untuk keluarga itu wajib, tetapi ia tinggalkan dengan berdiam diri di rumah saja. Itu termasuk orang-orang yang lemah. Kalau memang, ya, kita meyakini mencari nafkah itu wajib hukumnya dalam Islam, dalam Al-Quran dan hadis, tentu kita harus bergerak. Nah, buka pintu rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, menyebarlah ke di muka bumi ini mencari ibtigha'an, ya, li fadlillah, gitu kan, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya hadis yang kedua hari ini
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, ya. Ini termasuk hadis yang masyhur, termasuk hadis-hadis yang pendek tetapi penting untuk diamalkan dalam kehidupan. Apa kata Nabi SAW? Di antara ciri-ciri baiknya Islam seorang hamba, di antara ciri-ciri baiknya atau bagusnya keislaman seorang hamba, apa? Tarkuhu ma la ya'ni. Tarkuhu itu ia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Ditinggalkannya, Pak. Duduk lama-lama di kafe gitu kan. Iya, misalnya ya kalau duduk di kafe setengah jam ya atau 1 jam paling lama ya boleh lah. Tapi kalau 3 jam setengah duduk di kafe gitu kan, kopinya sudah habis, duduk terus gitu kan, gini-gini. Oh iya. Kalau sambil buat tugas nggak apa-apa Ustaz gitu kan. Tapi kalau bengong aja gitu kan, ya kan itu kan sesuatu yang sudah di luar, ya, di luar aturan agama, ya. Kalau ia tahu itu tidak bermanfaat lagi bagi dia, dia berusaha untuk meninggalkan. Gitu dia. Contoh sederhana berteman dan berkawan dalam hidup gitu kan. Ya, berteman dan berkawan itu bagus. Ya, dianjurkan dalam Islam. Tapi kalau lama-lama nih teman-teman ini sudah banyak enggak taat kepada Allah ini gitu kan. Ya, sudah meninggalkan sholat sholat berjamaah ya kan. Dulu saya rajin sholat berjamaah ke masjid misalnya kan. Tahu-tahu dengan berteman di komunitas ini terasa, wah, kok sudah jarang-jarang ke masjid. Ini harus ngambil sikap gitu loh Pak. Karena itu bisa kita golongkan kepada sesuatu yang sudah nggak manfaat lagi gitu kan, atau membahayakan kita pribadi. Gitu ya. Kalau kita mengalami hal itu, yakinlah ya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Itu ciri-ciri baiknya keislaman kita. Itu loh Pak. Baiknya keislaman kita. Contoh yang lain apa kira-kira? Ya, saya mungkin pengen dengar satu contoh lah dari bapak-bapak dan ibu. Ustaz Alim langsung gitu. Oh iya. Ya tapi itu saat seperti yang kita sampaikan kemarin. Kalau mancing sambil zikir juga nggak apa-apa gitu kan. Ya, tapi kalau kosong aja ya kan kurang bagus. Ya. Masya Allah ya. Terus lughatul hadis gitu ya. Lughatul hadis kita memahami sedikit bahasa hadis Nabi SAW atau bahasa Nabi yang disampaikan dalam hadis ini adalah min husni islamil mar'i, artinya adalah min alamati kamalihi wastiqamatihi, itu artinya ya. Maksud dari dia di antara ciri-ciri baiknya keislaman seorang itu adalah ya, arti bahasa yang dipakai oleh Nabi itu adalah min alamati kamalihi wastiqamatihi, ya. Itu di antara ciri-ciri kamalihi. Kamalihi itu adalah kesempurnaan keislaman seseorang. Atau dan wastiqamatihi. Wastiqamatihi itu ya konsisten atau lurus gitu. Ini betul ini. Ini jalan yang lurus, bukan jalan yang bengkok. Itu salah satu ciri-ciri kalau kita ya ingin tahu saya ini berada di jalan yang diridhoi oleh Allah atau tidak, atau saya ini berada di jalan yang lurus atau tidak. Di antara cirinya apa? Kita mau meninggalkan sesuatu yang kurang bermanfaat bagi kita, ya. Wastiqamati. Kemudian tarkuhu ma la ya'ni, ya. Bahasa Nabi, tarkuhu ma la ya'ni, ya. Dia meninggalkan sesuatu yang ma la ya'ni itu yang kurang baik, itu maknanya adalah ma la yahtajuhu wala darurata ilaihi, ya. Itu maknanya. Sesuatu yang tidak ia butuhkan dalam hidup ini. Nah, itu dia. Ya, sesuatu yang sia-sia. Atau dan juga sesuatu yang tidak darurat ilaihi. Maksud darurat itu ya tidak penting-penting amat gitu loh Pak. Ya, sesuatu yang tidak darurat untuk dilakukan. Berarti ia sudah menganggap ini apa?
Ya sesuatu yang kurang bermanfaat, yang sia-sia, dia berusaha untuk meninggalkannya. Itu maksud dari bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus afadal hadis, ya dari hadis ini kita bisa apa? Bisa memahami yang pertama, alal insani ayyastaghila bima fihi salahahu ma'asyan wa ma'adan. Semestinya bagi seorang insan itu dia untuk menyibukkan dirinya terhadap perkara yang ada solahahu, gitu kan, ada kebaikan bagi dirinya, baik kebaikan itu ma'asyan wa ma'adan. Ma'asyan itu adalah ma'isha dalam kehidupan dunia ini, wa ma'adan ya untuk kembali nanti ke akhirat. Itu standarnya. Ini baik enggak untuk kehidupan dunia saya? Iya, kalau memang baik jalankan, tapi kalau tidak baik tinggalkan. Yang kedua, ini baik enggak untuk kehidupan akhirat saya? Kalau membahayakan ya bagi kehidupan akhirat saya akan berusaha untuk meninggalkan. Itu maknanya. Ya, ma'asyan wa ma'adan. Wa yu'ridu amma ada dalika. Ya betul. Dan dia selalu berpaling, berusaha untuk berpaling dari apa? Sesuatu amma ada dalika mimma la yahtajuhu wa la yantafi' bihi, ya. Dia selalu berpaling dari segala sesuatu yang tidak ia butuhkan atau ya dia tidak bisa ngambil manfaat dari sesuatu tersebut. Maka ia berusaha untuk meninggalkan, bahkan ma yadurruhu wa yu'dhihi. Ya, bahkan ya sesuatu yang jelas-jelas akan memberi mudarat kepadanya, tentu ia akan berusaha untuk meninggalkan. Wa yu'dhihi, atau membahayakan ia, maka kita dianjurkan untuk meninggalkan itu, ya. Wa alla yatatafala bi syu'uni ghairihi, dan dianjurkan juga bagi seorang insan ya jangan terlalu banyak ngurus urusan orang. Nah, itu dia bahasanya. Tatafala bi syu'uni ghairihi. Ya seperti yang kita sampaikan tadi, perkataan-perkataan dari apa? Para imam, para hamba-hamba Allah yang soleh, gitu kan. Sebaiknya kita apa? Menyibukkan diri bi'uyubina, itu kalau bahasanya ya. Untuk apa? Menyibukkan diri terhadap kekurangan-kekurangan kita sendiri. Jangan menyibukkan kekurangan-kekurangan orang lain. Terutama, ini mungkin perlu dijelaskan juga, terutama kalau itu berkaitan dengan hal-hal yang sunnah, gitu. Artinya apa? Yang tidak wajib, Pak. Tapi kalau memang itu wajib, kemudian kita ya terpanggil untuk menyampaikannya dengan niatnya apa? Dengan niat untuk perbaikan atau islah, ya menurut kita sih boleh saja. Misalnya gitu kan, ada teman dekat kita suka minum di kafe, suka apalah gitu, jalan-jalan, tetapi setelah dilihat-lihat gitu kan, dia ini mulai apa, Pak? Nggak mau lagi sholat 5 waktu misalnya. Nih, sholat 5 waktu, Pak, ya, bukan sholat yang sunnah-sunnah. Mungkin kalau kita memang apa terpanggil untuk menasihati, untuk perbaikan, itu bolehlah. Dan ini bukan termasuk ngurus orang lain, tidak. Ya. Tetapi apa, demi kebaikan teman kita itu. Justru kalau kita nggak mau apa menegur ia, gitu kan, ya, berarti kita apa teman yang tidak bermanfaat bagi dia. Karena itu perkara yang wajib. Tapi kalau apa teman kita misalnya jarang kelihatan tahajud, ya nggak apa-apalah, terserah lah gitu. Kalau tahajud gitu kan, kita aja mungkin jarang tahajud gitu kan, mau ya. Jadi ya perlu perlu dijelaskan atau tentang hal prioritas itu ada ya diajarkan dalam agama ini. Fa inna dzalika min kamalil istiqamah, ya, karena itu semua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ya dari penjelasannya bisa kita pahami, karena perkara-perkara yang kita lakukan itu ya meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, kemudian suka menyibukkan untuk ngurus kekurangan diri sendiri, min kamalil istiqamah, ya, itu diantara ciri-ciri kesempurnaan istiqomah kita, ya, itu dia. Hadis berikutnya, Masya Allah, ini hadis terakhir Bapak Ibu dalam bab muraqabah, ya. Kita akan masuk nanti babut taqwa. Masya Allah, ya, sudah berjalan terus, alhamdulillah. Bab yang terakhir dalam bab muraqabah ini adalah
an Umar radhiyallahu anhu ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi berkata, Nabi bersabda, la yus'alur rajulu fi ma daraba imra'atahu ya. Arti sederhananya adalah seorang laki-laki itu tidak harus ditanyakan atau tidak perlu ditanyakan terhadap perlakuan yang ia lakukan kepada istrinya ya. Kalau makna di sini fi ma daraba imra'atahu ya, terhadap perbuatan ia memukul istrinya gitu Pak. Jadi ini maksudnya adalah perlu dijelaskan gitu ya sebentar. Yang pertama, contohnya begini, ada orang suami istri, ya, dia tetangga kita misalnya Pak ya, tetangga kita suami istri, kemudian kita dapat kabar bahwa si suami ini dia memukul istrinya. Nah, gitu loh Pak, memukul istrinya. Cuman itu dapat kabar-kabar gitu kan. Dan terlihat juga gitu loh, si istrinya sudah mulai bicaralah gitu, kasih kabar kepada keluarga dan lain-lain lah. Begitulah gambarannya. Kalau kita menemukan ini, la yus'alur rajul ya, si suami itu sebaiknya gitu jangan ditanya terhadap perlakuannya itu. Yang pertama, kenapa kita tidak dianjurkan untuk bertanya, Pak kenapa mukul istri Pak gitu kan? Gitu. Jangan dipukul Pak istri itu, gitu. Disayangi gitu kan. Nah, perlakuan begini gitu kan, itu tidak dianjurkan. Kenapa? Yang pertama seperti ngurus, gitu loh Pak ya. Bahasan kita seperti yang di atas tadi gitu kan. Sudah mirip dengan ngurus urusan orang. Nah, itu dia. Ya. Terus para ulama menyampaikan, apalagi si suami itu dikenal sebagai orang yang baik dalam kehidupan. Ya. Kalau dia orang baik atau dia orang yang bertakwa kepada Allah atau orang yang soleh, bisa kita mengira lah atau bisa kita pastikan, nggak mungkin dia mukul istrinya kalau si istri nggak nggak salah, karena dia dikenal oleh di masyarakatnya orang baik. Makanya tidak dianjurkan bertanya kepada itu. Ini Nabi ya menyampaikan la yus'alur rajulu fima daraba imra'atahu gitu kan. Kalau dia dikenal orang baik. Tapi kata para ulama ya dalam penjelasan gitu kan, kalau ia dikenal buruk dalam kehidupan. Gitu loh. Dikenal kasar, dikenal horor gitu, segala macam lah gitu kan. Nah, ini diperbolehkan ya bagi orang yang misalnya tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW atau Pak Kiai yang ada di sekitar itu ya, diperbolehkan ya untuk menanyakan, Pak kenapa dipukul istri gitu loh Pak ya. Kenapa dipukul istri? Karena kenapa boleh? Karena si istri dia tidak berhak untuk diperlakukan begitu. Kalau memang Pak? Kalau suami ini dikenal orang buruk ya. Karena si istri tidak layak untuk diperlakukan. Dan orang yang bertanya tentang hal itu gitu kan, tentang hal itu kenapa dipukul gitu kan, dia hanya niat untuk apa? Untuk perbaikan. Bukan untuk ngurus-ngurus dapur orang, tidak. Itu diperbolehkan. Kenapa hal ini ya tidak dianjurkan untuk ditanya ya? Ya sederhananya begitulah, karena kalau berkaitan si suami mukul istri ya kan, itu kenapanya itu kan masih rahasia Pak. Nah itu dia. Kenapanya itu kan masih rahasia. Terus kalau kita maksa nanya terus gitu kan, ya boleh jadi mereka berdua ini malu untuk menyampaikan gitu kan. Boleh jadi itu termasuk kenapa si suami tega-tega nampar istri gitu kan. Boleh jadi ya itu berhubungan dengan perkara ranjang misalnya gitu kan, boleh jadi mereka itu merasa malu misalnya ya, jadi seolah-olah mengurus ya rahasia orang. Tetapi catatannya tadi Bapak Ibu gitu kan, kalau ya suami itu dikenal sebagai orang yang soleh dalam kehidupan ya, sebaiknya jangan, karena kita sudah berhusnuzon sajalah, nggak mungkin ya suami itu mukul istrinya gitu kan, kalau si istri tidak salah. Makanya diam sajalah gitu, jangan terlalu banyak bertanya. Tapi kalau seorang suami itu dikenal tidak baik dalam kehidupan,
kita berhak ya terutama orang-orang yang layak untuk menegur, untuk bertanya, Pak kenapa dipukul gitu kan? Karena ya si suami ini terkenal buruk gitu kan. Jadi seolah-olah nggak layak, istri itu tidak layak untuk diperlakukan seperti itu ya. Karena mungkin bisa jadi gitu Pak ya. Bisa jadi ya karena mungkin suami ini marah tanpa alasan gitu kan, atau suami ini marah karena ya urusan-urusan di luar rumah gitu kan, nyampe di rumah langsung nampar istri. Nah itu boleh jadi. Nah, itu apa istilahnya, catatan-catatan yang penting yang bisa kita jadikan sebagai rujukan. Sudah habis Ustaz kayaknya. Udah mulai itu kayaknya. Ya. Oh ya Pak, ya. Silakan dulu ya. Kalau masih ada kita nambah satu hadis di awal bab takwa. Alhamdulillah dengan penyampaian hadis ini yang terakhir, la yus'alur rajulu fi ma daraba mar'atahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki itu jangan ditanya terhadap kenapa dia mukul istrinya gitu kan. Ini hadis yang terakhir dalam bab muraqabah. Nah, cukup itu dulu ya. Di pertemuan yang berikutnya kita masuk bab baru yaitu bab takwa insyaallah. Alhamdulillah. Silakan mau bertanya ya, bismillah. Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau orang ini dikenal baik tapi kita karena timbul fitnah dari perlakuan kelihatan seperti suami tadi menampar istrinya, ya. Tapi kita ingin tabayun, boleh nggak satu bertanya gitu, karena banyak fitnah gitu. Iya. Masya Allah. Ya Ustaz, barakallah. Waalaikumsalam. Terkait hadis yang terakhir tadi, pernah terjadi juga. Ada misalnya terlalu baik teman saya datang, tapi datang saya juga posisinya saya juga bingung, ini istri orang gimana ya, tapi bicara ini ya saya kasih nasihat sebagainya, jadi minta tolong untuk bisa mengatasi itu dan menghadap ke suami. Gimana saya insyaallah. Ini posisi saya sebagai kepala sapi. Dan alhamdulillah saya tidak mau. Akhirnya bukan tidak mau sih, berarti menjaga antara saya dan suami supaya tidak terjadi apa-apa. Akhirnya saya minta, bagaimana kalau itu carikan lebih sepuh? Iya, masya Allah. Itu kayaknya apa ya saya bilang. Nah, nggak tahu lah akhirnya ya bagaimana ceritanya. Ya saya khawatir menjaga tadi itu fitnah tadi. Ini juga apalagi nanti dibalikan bisa saja jadi buat saya. Kena. Ya artinya saya pengen memperbaiki karena posisi saya itu minta jadi curhat tetapi ya kondisi sudah tidak memungkinkan gitu. Tapi saya ingin mengembalikan terus coba sampai berkali 3 kali lebih gitu. Ya, coba lah. Sekali lagi. Nah, baik, ini bagaimana posisi? Iya, masya Allah Ustaz, bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak ya, 2 aja ya Pak ya. Ya. Yang pertama ya, tabayun itu penting. Ya. Tabayun itu penting, tapi kalau kita merujuk dari apa yang sudah disampaikan tadi gitu Pak ya, memang sebaiknya kita melihat dua karakter suami tadi itu penting ya. Karena kalau misalnya dia dikenal baik gitu kan, ya bisa nggak mungkin dia mukul istrinya gitu. Kalau kalau si istri itu nggak salah. Kalau memang dikenal baik gitu kan, ya. Tapi kalau dikenal buruk ya kita ya seolah-olah kita bergerak itu karena memang untuk membela gitu ya, membela si istri karena si istri itu nggak layak untuk diperlakukan ya.
Nah, cuman yang bergerak ini ya tentulah orang-orang yang dipercaya juga gitu, bukan orang-orang yang sembarangan. Coba lanjut ya ke contoh Ustadz Alim tadi. Bagus sekali gitu kan? Ya, kalau menurut kami ya sikap Ustadz Alim gitu kan, sekalipun beliau misalnya kan ya dipercaya gitu kan, ya cuman merasa belum apa gitu kan, tolong cari yang lain. Tapi kalaupun beliau berapa istilahnya bertindak saat itu saat dipercaya gitu kan, ya sepertinya ya boleh-boleh saja gitu ya. Artinya ya, tapi ya Ustadz Alim tahu nggak tentang si suami itu bagaimana itu ya kondisinya. Suami itu ya bagaimanalah kehidupannya sehari-hari gitu kan. Kalau memang dia orang yang soleh ya sebaiknya apa wah ibu gitu kan. Tapi itu dia ya kan. Ya subhanallah. Ya masya Allah. Iya iya. Aduh, iya iya iya. 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 Ya berarti ya sikap apa atau keputusan Ustaz Alim itu ya bisa kita terima lah gitu kan. Beliau mencari yang lebih layak, yang lebih sepuh atau yang lebih apa istilahnya yang ya siapalah yang lebih dipercayai untuk menyampaikan tersebut. Bagus Ustaz, alhamdulillah. Barakallah ya, Pak. Oh ya KDRT. KDRT itu apa, Pak? Ustaz? Oh, dalam rumah kandang, masya Allah. Pertanyaannya tadi, kita tidak melaporkan dan kita tahu, jadi bermasalah. Iya, iya. Apakah boleh misalnya tadi kalau saya bilang ya ke RT, sampaikan ke RT, Ya, bagus. ini ada kondisi ini saya dengar, supaya tidak terjadi seperti suzon. Nah, kalau kita sudah tahu itu harus dialih masjid, kan karakter orang itu emosionalnya kita tidak tahu saat itu. Nah, kita sebagai tetangga yang tahu, dia udah melapor. Memang sebaiknya jangan ke suami, sebaiknya istri ke istri, atau si istri itu melapor ke istri tetangga, gua gini. Nah, itu didiskusikan. Nah, kalau kita sampaikan itu ke yang berwajib, tentunya tidak masalah. Tapi kalau kita biarkan terjadi sesuatu yang lebih parah lagi dan mengakibatkan maaf kata nyawa melayang dan situasi kondisi seperti saat ini, bisa-bisa saja berkhilaf. Akhirnya itu kan setan. Ya jadi baru setan. Apalagi kalau biasa kan begitu kan. Kita tidak menutup mata bahwa informasi dan juga kita ngaji atau dilakukan penelitian ternyata dikenal alim orang ini dikenal baik tapi membunuh. Kan banyak ya. Hal ini kalau kita jangan sampai membiarkan itu kita biarkan nanti kalau terjadi apa kita kena karena kita takut kan seperti yang hadis ini saya tidak boleh bertanya. Tapi ada undang-undang yang membolehkan. Masya Allah. Ya. Tidak boleh bertanya di sini ya, maksudnya adalah pihak-pihak atau sesuatu yang seseorang yang memang belum layak untuk bertindak. Nah, ya memang perlu dijelaskan, tapi kalau sudah layak untuk bertindak seperti tokoh masyarakat atau ya buya besar atau secara institusi misalnya kan si suami ini dibawa ke pengadilan ya dari RT RW lah dulu. Itu diperbolehkan ya untuk mendikte suami ini boleh kalau memang sudah istilahnya niatnya untuk perbaikan ya. Tapi ya sampai ke itu Pak, saya sampai ke pengadilan ya. Kalau sudah masuk ke sini gitu kan niatnya untuk perbaikan, si suami ini boleh didikte kenapa dan kenapa. Nah, itu dia. Memang berarti undang-undang KDRT itu memang sesuai gitu ya, sesuai dengan ajaran syariah gitu kan. Yang mana niatnya untuk untuk perbaikan atau juga untuk menjaga hak-hak ya orang-orang yang terzolimi ya demi untuk ya karena itu
diperbolehkan untuk mendikte suami ini kenapa dan kenapa. Ya, betul. Kalau saya setuju gitu kan. Ya, yang berhak itu ya boleh jadi apa? Orang terdekat di sekitar gitu kan, RT, RW atau ya lurah atau apa gitu sampai ke pengadilan nanti. Diperbolehkan. Ya nggak mungkin lah kalau ingin menyelesaikan tapi si suami tidak didikte atau tidak ditanya dengan detail gitu kan ya. Nggak akan selesai perkara itu Bapak Ibu. Oke, sekian. Ya sudah Bapak Ibu ya. Semoga bermanfaat ya. Insya Allah bertemu lagi gitu kan. Semoga pertemuan-pertemuan yang sederhana ini ya diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.